Halo sahabat inspiratif, kembali lagi dalam Insana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tips mudah membuat judul penelitian. Baik, kita tanpa panjang lebar ya, kita langsung akan membahas. Judul adalah kepala karangan. Kepala karangan terdiri dari kata ataupun frase yang nantinya ada di dalam sebuah artikel. Judul penelitian biasanya berawal dari rangkaian masalah. Jadi masalah kemudian nanti akan terformat nanti dalam sebuah judul. Judul penelitian biasanya nanti dalam bentuk pernyataan. Ya. Baik, untuk lebih mendekati di dalam mempermudah membuat judul penelitian, kita akan melihat lagi yaitu unsur-unsur di dalam judul penelitian. Ada 5 unsur di dalam judul penelitian. Yang pertama adalah sifat dan jenis penelitian. Jadi Anda harus mengetahui jenis penelitian apa yang ingin Anda ambil. Terdiri dari konsep dan juga variabel dari penelitian. Kemudian yang kedua adalah objek penelitian. Objek penelitian adalah permasalahan yang diinvestigasi. Objek penelitian inilah yang nanti arahnya menuju menjadi variabel penelitian. Oke, yang ketiga adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah yang nantinya akan menjadi responden ataupun sampel dari penelitian. Yang keempat, ini adalah penting menentukan lokasi penelitian. Di mana tempat penelitian yang hendak Anda ambil. Kemudian yang kelima adalah waktu ataupun juga tahun penelitian. Nah, bagus. Sekarang kita sudah melewati judul dan unsur-unsur di dalam menentukan judul penelitian. Nah, ini poin pentingnya. Cara mudah untuk menemukan judul penelitian. Karena memang ketika masuk di dalam sebuah terutama untuk mahasiswa semester akhir ya, ketika sudah masuk di dalam tugas akhir menentukan karya tulis ilmiah berupa penelitian, bingung apa ya judulnya, apa ya. Oke, sekarang kita masuk. Yang pertama, tentukan topik penelitian. Topik penelitian bukan judul penelitian. Topik penelitian ini adalah masalah penelitian. Ingat kembali di awal yang Ibu jelaskan. Untuk menentukan judul, Anda harus menentukan masalah dari penelitian Anda. Temukan masalah. Bagaimana Bu cara menemukan masalah? Oke, lanjut yang kedua. Yaitu melihat referensi yang ada, ya. Anda harus melihat dari jurnal atau artikel dari buku untuk menentukan sebuah masalah. Jadi nanti dilihat lagi, boleh dari jurnal, artikel, buku, Anda baca kembali, ya. Kemudian yang ketiga adalah melihat referensi judul yang sudah ada. Ya, kalau dalam sebuah institusi pendidikan tentu saja memiliki perpustakaan. Di dalam perpustakaan biasanya ada beberapa contoh hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, baik itu penelitian dari mahasiswa ataupun penelitian dosen. Itu bisa Anda jadikan referensi untuk nanti mengambil judul penelitian. Oke. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah fokus pada sasaran yang dituju. Nah, ketika nanti Anda sudah mendapatkan sebuah penelitian, ya, masalah penelitian maksudnya, kita harus fokus pada apa yang sudah Anda angkat sebagai masalah penelitian. Karena kalau misalnya Anda aduh tapi kayaknya saya pingin yang ini, aduh saya pingin yang itu tidak akan menemukan penyelesaian, ya. Nah, jadi fokus pada satu judul yang memang ingin atau satu permasalahan yang ingin Anda ambil. Kemudian mengembangkan penelitian yang sudah ada.
ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang memang sudah dilaksanakan, ya. Dan biasanya kuncinya ya, kalau Anda mengambil penelitian yang ada di perpustakaan, itu nanti ada pada bab akhirnya yaitu saran, ya. Pada bab 5 biasanya ya ada saran. Peneliti tersebut sebenarnya sudah memberikan kunci untuk peneliti selanjutnya harus melakukan penelitian apa. Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai referensi, ya. Anda bisa ambil, oh kayaknya saya tertarik dengan yang ini, saya ingin melanjutkan yang ini. Nah, karena peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian, sehingga akan mudah untuk Anda. Oke. Kemudian tahap berikutnya adalah merumuskan judul penelitian. Kalau Anda sudah menemukan permasalahan, ayo kita coba merumuskan. Bagaimana Bu cara merumuskan? Ingat tadi yang sudah Ibu jelaskan, unsur-unsur di dalam judul penelitian. 5 poin tadi Anda masukkan ke dalam situ. Apa yang menjadi sifat dan jenis penelitiannya? Yang kedua, apa yang menjadi objek penelitian? Yang ketiga, apa yang menjadi subjek? Yang keempat, lokasinya di mana? Yang kelima, tahun penelitian atau waktu penelitiannya. Oke? Nah, kemudian setelah itu persiapan di dalam penyusunan penelitian. Nah, di dalam proses tadi ya, tahap atau tips mudah dalam mendapatkan judul penelitian tadi, jangan lupa komunikasikan dengan pembimbing Anda. Jadi ketika Anda ini baru awal-awalnya nih mau meneliti ya, seperti yang Ibu sarankan tadi, yang paling mudah Anda bisa melihat referensi yang sudah ada. Kemudian tentukan topik yang Anda minati tadi apa untuk dijadikan penelitian. Baik, Ibu berikan contoh ya. Contoh lebih mudah agar Anda bisa masuk dalam menentukan judul penelitian. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ketika Ibu membimbing mahasiswa Ibu di dalam menentukan judul penelitian, nah yang pertama Ibu sarankan adalah menemukan masalah. Nah, bagaimana di dalam menemukan masalah? Ya, itu harus ada komunikasi. Apa yang menjadi ketertarikan dia? Oke, sebagai contoh, ini bimbingan Ibu yang kemarin ya. Dia tertarik dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, sekarang dia banyak tuh membawa referensi, saya kayaknya dengan yang ini Bu, dengan yang ini. Nah, sekarang kita lihat lagi, banyak sekali penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penyakit diabetes mellitus, pengetahuan diabetes mellitus, ya penata laksana diabetes mellitus, termasuk Ibu sendiri sudah melakukan penelitian manifestasi pada pasien diabetes mellitus, ya, hipoglikemik, hiperglikemik, diabetes mellitus, banyak yang sudah dilakukan. Oke, dipersempit lagi. Masalah utamanya diabetes mellitus, dipersempit lagi. Oh, pasien dengan diabetes mellitus ini tadi mengalami luka. Lukanya itu nggak sembuh-sembuh, ya. Nah, ini masalahnya semakin kita runcingkan. Diabetes dengan komplikasi adanya ulkus, ya, luka yang tidak sembuh. Nah, sekarang luka yang tidak sembuh ini, ya, dicari lagi penata laksanaan lukanya ini dengan cara apa? Bisa dengan pengobatan, tetapi bisa juga dengan cara yang lain, ya, yaitu yang dilakukan oleh perawat itu sendiri secara mandiri, yaitu melakukan perawatan luka. Nah, bagaimana cara melakukan perawatan luka? Nah, ada metode cara perawatan luka yang baru dan ini diyakini begitu cepat untuk menyembuhkan ulkus ataupun luka pada pasien yang mengalami diabetes mellitus. Tapi kenapa kok tidak dilaksanakan? Ada apa? Kita ambil jenis penelitian yang sederhana, yaitu dengan cara deskriptif, menggambarkan. Sehingga kemarin setelah kita gali ya, kita gali lagi, menemukanlah sebuah judul penelitian, yaitu gambaran pengetahuan penderita diabetes mellitus tentang perawatan luka modern di wilayah, nah di mana dan tahunnya. Oke, ini bisa menjadi sedikit gambaran ya untuk membuat judul penelitian. Jadi nanti nggak bingung lagi, apa ya judul yang harus saya tentukan, apa yang harus saya mulai,
saya mau ketemu pembimbing saya, apa yang hendak saya bicarakan, jadi nggak bingung lagi. Oke, selamat menentukan judul penelitian. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on the notification. Dadah!